Tubuh Raka langsung lemas. Tangannya gemetar saat menarik laci tempat jenazah ke-6 berada. Perlahan, wajah pucat itu semakin jelas. Seragam petugas ruang jenazah yang dikenakannya sama persis dengan milik Raka. Bahkan ada sobekan kecil di lengan kiri. Sobekan yang baru saja dialami Raka ketika tersangkut gagang pintu beberapa jam sebelumnya. Tidak. Ini tidak mungkin. Raka mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur dinding. Saat ia menoleh lagi, laci itu kosong. Jenazah yang mirip dirinya telah menghilang. Suasana ruang jenazah berubah sangat sunyi. Mesin pendingin yang sejak tadi berdengung tiba-tiba berhenti. Udara menjadi pengap. Lalu terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berasal dari lorong luar. Raka mengira Pak Harun telah datang. Pak Harun? Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu justru semakin mendekat. Namun ada yang aneh. Suara langkah itu terdengar berat. Seolah kaki yang menyeret tubuh. Raka mengintip melalui celah pintu. Lorong kosong. Tetapi suara langkah masih terdengar. Seolah ada sesuatu yang berjalan tanpa terlihat. Karena ketakutan, Raka mencari sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Di sebuah lemari kayu tua, ia menemukan sebuah buku lusuh berdebu. Di sampulnya tertulis, catatan penjaga ruang jenazah. Ia membukanya. Halaman-halaman awal berisi laporan biasa. Namun semakin ke belakang, tulisan tangan itu berubah berantakan. Penuh noda kecoklatan. Salah satu halaman membuat bulu kuduknya berdiri. Jika suatu malam jumlah jenazah bertambah tanpa ada kiriman dari IGD, jangan pernah mencari asal usul jenazah, karena ia datang untuk mencari pengganti. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Aku menjawab suara yang memanggil namaku. Sejak itu, aku selalu melihat diriku sendiri terbaring di dalam laci pendingin. Jika ada yang membaca catatan ini, larilah sebelum pukul 3 dini hari. Di bagian bawah halaman terdapat sebuah nama, Pak Harun. Raka membelalak. Itu tulisan Pak Harun? Padahal beberapa jam lalu, Pak Harun sendiri yang mengantarnya bekerja. Jika benar catatan ini ditulis oleh Pak Harun bertahun-tahun lalu,
Lalu siapa pria yang berbicara dengannya malam ini? Jam dinding menunjukkan pukul 02.58. Tiba-tiba lampu kembali padam. Seluruh ruang jenazah diselimuti kegelapan. Dari balik pintu pendingin terdengar suara laci-laci terbuka serempak. Disusul suara puluhan orang berbisik bersamaan. Raka, Raka, Raka. Dengan nafas memburu, Raka menyalakan senter ponselnya. Cahaya itu menyapu ruangan. Semua laci pendingin terbuka. Seluruh jenazah telah bangkit dan berdiri di samping lacinya masing-masing. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap Raka. Di barisan paling depan berdiri sosok Pak Harun, mengenakan seragam yang sama seperti tadi malam. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong. Lalu ia tersenyum pelan dan berkata, Selamat datang, penjaga ruang jenazah yang baru.